Halo Sesa. Kabar baik Mas Kang. Mas Kang apa kabar? Baik, sehat. Kabar sehat ya nih. Awalnya agak deket terus tiba-tiba jadi sekarang agak gitu nggak mau agak munduran dikit Mas Kang biar nggak terlalu deket banget nih biar Oh gitu. kelihatan. Segini. Sip. Boleh, mantap. Oke. Hari ini kita ngebahas elemen tanah, bener kan Mas Kang ya? Betul, betul. Elemen tanah setelah kemarin itu kita elemen api yang katanya Mas Kang ini berapi-api, nggak boleh terlalu banyak gitu. Terus katanya kalau Mm-mm. elemen tanah ini eh, tipikal yang suka material-material gitu apa gimana sih Mas Kang? Hal-hal ini nih yang perlu kita tahu nih. Elemen tanah itu orangnya Oke. seperti apa, sifatnya bagaimana, nah gitu Mas Kang. Coba Mhm. nih silakan. Ya kalau unsur tanah ya, jadi memang harus Mm-mm. dilurusin. Nggak betul itu kalau yang orang yang punya unsur tanah itu materialistis. Oh, berarti Ya hoax ya Mas jadi Kang ya? hoax itu ya jadi unsur kayu itu Mhm. unsur tanah itu yang Tanah. diutamakan adalah kedisiplinannya ya. Mhm. Ya, jadi orang yang punya uh, elemen tanah yang berlebihan atau Mhm. cukup itu biasanya sangat menjunjung tinggi keadilan, ya, Ah, oke. kedisiplinan, Mm-mm. dan orangnya sangat berhati-hati. Enggak dalam melakukan segala hal itu pasti pertimbangannya sangat panjang, Mhm. ya, jadi lebih Berat, realistis. bukan materialistis ya, Mas Kang, realistis ya. Realistis, betul. Ber- tapi berarti nggak jauh beda dong dengan elemen kayu. Ini kan sebenarnya elemen yang kita bahas ini, 5 elemen ini selalu dia bekerjanya itu saling berinterkoneksi ya. Jadi Mhm, dari mhm, api, mhm. kenapa dari api bisa ke tanah? Karena dengan semangat yang konsisten, Mhm. yang terus-menerus, pasti akan menumbuhkan kedisiplinan. Ah, oke. Gitu. Jadi orang yang punya Heeh. unsur api yang berlebih itu dia pasti mencintai kedisiplinan, Mhm, mencintai mhm. rutinitasnya. Tapi bisa disiplin atau enggak itu mesti dilihat lagi unsur apinya akan membentuk, akan menyuplai ke tanah atau tidak. Ah, oke. Saling berkesinambungan ya, Mas Kang ya. Betul. Ah, kalau kemarin di elemen api itu kesehatannya lebih ke jantung ya Mas Kang. Kalau di elemen tanah ini di unsur tanah ini gimana Mas Kang? Wih, hafal dia. Ya, jadi kalau di tanah itu semua yang berhubungan dengan organ pencernaan ya, limpa, pencernaan, lambung, lalu kandungan juga ada di unsur tanah. Oke, itu kenapa? Kenapa lebih ke pencernaan Mas Kang? Emang apa sih yang biasanya kok kalau misalnya kemarin karena api, jadi semangat terus apa segala macam jantungnya nih jadi nggak kuat gitu kan? Kalau elemen tanah nih apa? Apa karena mereka memang rata-rata doyan makanan-makanan yang sebenarnya nggak baik untuk pencernaan juga atau gimana nih Mas Kang? Itu balik lagi ke hitungannya ya. Jadi Tetap balik ke hitungannya lagi ya? balik lagi ke hitungannya. Tapi memang unsur tanah itu mengacu ke organ-organ itu tadi. Ah, oke. Pencernaan ya Mas Kang ya yang harus Ya, dijaga ya. pencernaan ya kalau untuk cewek kandungan, ya untuk Mhm, perempuan mhm. kandungan. Jadi kalau kita hitung di analisa dari tanggal, bulan dan jam, kita bisa Mhm. ketahui kalau seseorang yang tanahnya lemah itu Mhm. butuh bantuan untuk mengatur di rumahnya supaya tanahnya itu bisa lebih baik, jadi lebih mudah untuk melahirkan. Oh, oke, baik. Kalau itu kesehatan tadi udah. Kalau untuk ini Mas Kang, apa warna baju? Nah, ini gimana nih Oh, tanah apa nggak boleh warna-warna warna-warna ya. earth tone kayak gitu nggak boleh? Sebenarnya tanah itu kan warna utamanya adalah kuning dan coklat. Mm-mm. Ya, tapi kita nggak bisa lihat satu elemen tanpa melihat elemen yang lain. Ah, oke. Maksudnya gimana tuh Mas Kang? Misalnya, kalau kita kekurangan unsur tanah, Mm-mm. lalu kita dengan menggunakan eh, warna kuning dan coklat, kan tanahnya otomatis kebantu. Ah, ah.
Ya, tapi ternyata unsur yang lain dirugikan seperti unsur air, ya, lalu unsur api kita bisa lihat juga apakah unsur api dan unsur air ini terpengaruh atau tidak. Oh, berarti tetap harus balik lagi ya Mas ya, yang namanya tanggal bulan tahun ini juga jadi ikut ngebantu juga gitu ya. Cocoknya dia dipakai warna apa, kesehatannya seperti Betul. apa gitu-gitu. Karena feng shui yang baik itu ya custom sesuai individu. Ah, oke. Ada hal yang mungkin Mas Kang pengen ngasih tahu nggak nih ke sahabat Sonora untuk elemen atau unsur tanah ini, Mas Kang? Ya, tadi kan tanah kita bicara positifnya ya. Orang yang punya unsur tanah itu disiplin, Iya. berhati-hati, ya, dan juga loyalitasnya kuat sekali. Nah, Itu positifnya. Negatifnya. itu jadi karena kehati-hatiannya itu jadi tidak menyukai di luar rutinitasnya. Ah, maksudnya Mas Kang? Jadi rutinitasnya itu udah stabil. Kalau dia menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan rutinitasnya, maka dia tidak menyukainya. Jadi kurang kreativitas. Oh, oke. Jadi udah stay di situ gitu ya Mas Kang ya? Iya. Ah, oke. Ini berarti ngaruh juga ke pekerjaan nggak Mas Kang? Ya ngaruh pasti. Contohnya kalau yang orang punya unsur tanahnya berlebihan dan unsur kayunya kurang, ya kalau dia kerja sama orang lain, udah pasti bisa dipastikan dia akan nyaman kerja terus sama orang lain. Oh, oke. Jadi tidak mungkin dia ngambil langkah maju untuk usaha sendiri. Dia pasti nggak nyaman. Ah, oke. Itu tadi udah kita ulas sedikit ya, elemen tanah, unsur tanah, positifnya udah, negatifnya udah, terus juga sifatnya itu kayak gimana sih sebenarnya, juga tadi untuk baju udah ya Mas Kang, sama kesehatan ya. Nah, ini kita mau coba kita mau coba masuk ke pertanyaan ini Mas Kang, karena tadi waktu awal dibuka jebret udah ada langsung mau bertanya ini. Mungkin bisa disiapin dulu kali ya. Iya, jadi sebelum Mas Kang tadi gabung, saya mulai live-nya langsung ada yang join, langsung ada yang udah ngirimin pertanyaan. Kayaknya agak rame mungkin ya sore hari ini Mas Kang ya. Iya, ya mudah-mudahan kita bisa jawab semua hari ini ya. Jangan ada yang ketinggalan. Itu yang agak susah dijanjiin Mas Kang, banyak banget. Ini kalau di scroll Mas Kang coba scroll ke atas ke bawah gitu kan, aduh rame. Tiap sore itu pasti rame gitu ya. Udah siap belum Mas Kang? Oke, sip deh. Udah siap nih. Udah ya. Ini saya coba, sekarang ini saya udah ditolong Mas Kang. Ada yang udah nyiapin pertanyaan mana nih yang mau dibaca ini nih. Jadi seharusnya nggak kelewat-kelewat lagi. Syukur deh. Yang pertama ada dari Anita Felicia. Ini bertanya nih, karena pas banget elemen tanah. Jadi mau nanya untuk handicap dari Ibu Anita Felicia ini Mas Kang. Tanggal lahirnya 2 Maret 2018. Oh, bukan untuk Ibu Anita, kayaknya untuk anaknya deh. Oke, nggak apa-apa. Sayang 2 Maret, anak ya, 2 Maret. Benar, 2018. Oke, jamnya? 3:59 subuh pagi berarti Mas Kang. Oke, yang ingin ditanyakan untuk Felicia, handicapnya. Handicapnya, kelemahannya. Oke, untuk Felicia, kelemahannya adalah kita pakai jeng-jeng gitu gak? Itu tadi saya udah bilang Mas Kang, jeng-jeng. Nah, untuk mengerti tentang kelemahannya, kita juga harus bahas kelebihannya. Felicia ini anak yang sangat supel. Jadi pertemanannya itu bakalan luas nanti kalau sudah besar nanti. Dari kecil pun sudah kelihatan dia pasti tidak sungkan atau malu ketemu orang yang baru ya, baru dikenal dia. Dan orangnya pun sangat murah hati ya, dan gampang sekali bantu orang. Nah, tapi negatifnya
em, dia punya impian itu kadang suka berubah-ubah, ya. Targetnya dalam hidup nanti dia akan suka berubah karena em, dia tidak punya satu target yang benar-benar bulat, ya, cita-cita yang benar-benar bulat. Ya, jadi nanti mungkin bisa diarahkan ke eh, bakat yang benar-benar dia sangat cocok. Jadi dia nggak banyak buang waktu di bidang yang salah. Oh, oke. Berarti masih abu-abu gitu ya Mas Kang ya, masih belum tahu apa nih tujuannya, apa nih goalsnya gitu ya Mas Kang ya. Masih perlu Ya, diluruskan lagi gitu ya. betul. Dan satu Oke. lagi mungkin yang bisa jadi handicap itu Felicia kadangkala bisa merasa mengerti segala hal. Oke. Ya, kalau mengerti segala hal tapi mengerti dalam-dalamnya nggak apa-apa. Tapi ini kadang-kadang Felicia cuma tahu kulitnya, tapi bisa merasa udah tahu semuanya. Oh, tapi kalau misalnya untuk kayak gini dikasih tahu orang nih, misalnya Mas Kang ada nih yang lebih paham tentang ini, apakah dia jadi berontak atau justru dia menerima? Nah, betul. Jadi itu yang harus ditekenin. Waktu nanti dia mulai bertumbuh besar, itu dia harus bisa menerima pendapat dan masukan atau ilmu dari orang lain. Dan sebenarnya bisa dia seperti itu karena orangnya bukan orang yang keras kepala. Hmm, Ya, berarti jadi seperti itu masukannya, handicapnya. sama-sama mau ngomong. Itu berarti untuk Anita Felicia udah aman ya Mas Kang ya? Handicap tadi ya? Iya, dan kadang bisa Oke. cuek. Nah, itu aja. Jadi kalau nanti mau cari pasangan, itu pasangannya mesti paham kalau Felicia ini cuek gitu. Oke. Untuk Anita Felicia semoga sudah menjawab ya langsung sama Mas Kang. Kita lanjut Mas Kang. Ada lagi yang udah ngirimin pertanyaan ini ya. Dari Saya boleh jawab dulu gak yang Felicia yang itu mana? nanti bidangnya kalau mau belajar atau mendalami segala sesuatu itu unsur air paling baik ya buat Felicia. Oh, unsur air paling baik ya Mas Kang ya? Iya. Oke, wah, ini luar biasa di Mas Kang hari ini. Pertanyaan handicap tapi sampai unsur airnya juga ikut kejawab. Sekalian. Yang lengkap, iya. Lanjut Mas Kang ya, udah nggak ada lagi nih untuk Anita Felicia Mas Kang? Itu aja cukup sih. Itu aja cukup ya. Kita lanjut dari Ibu Dewi Trisnawati Siau ya. Ini kayaknya bertanya, oh tanggal lahirnya 15 Agustus Oke, tahunnya 1966. Shokuda api, jamnya Betul. Jam 6:10 pagi, Mas Kang. oke. Yang ditanya jenis usaha yang cocok apa sih, Mas Kang? Untuk Ibu Dewi sendiri ini ya. Benar. Oke, langsung aja yang cocok itu ada satu yang benar-benar dominan ya, yaitu unsur kayu. Lalu yang secondary option itu bisa di bidang logam. Tapi antara kayu dan logam itu perbedaannya cukup jauh. Jadi Ibu Dewi kalau bisa harus lebih fokus ke unsur kayunya. Oh, oke. Fokus untuk jenis usahanya tadi unsur kayu ya, Mas Kang ya? Betul. Oke. Ada lagi, Mas Saya Kang? nggak jelasin lagi ya unsur kayu itu apa dan cocoknya apa karena kita tiap Senin kayaknya udah jelasin ya. Mungkin yang miss gitu ya, sahabat Sonora penasaran, apa sih unsur kayu ini jenisnya usahanya tuh apa aja? Mungkin bisa dia dicek Instagram live sebelumnya gitu, sekalian nambah-nambahin viewersnya juga, Mas Kang. Sip, boleh. Aman untuk Ibu Dewi, Mas Kang? Ada lagi? Ya paling kesehatan ya. Ini kalau saya lihat yang sangat harus dijaga itu ada kesehatan ginjalnya. Oke. Ya, Kesehatan jadi harus ginjal.
Jadi harus benar-benar jaga kesehatan ginjal, minum air yang cukup, ya jangan kecapean, ya lalu obat-obat yang terlalu keras itu dihindari. Oke, sarannya udah langsung dari Mas Kang ini ya. Aman berarti Mas Kang, kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, yang juga sudah, aduh seneng banget hari ini Mas Kang, ya ampun ada yang nyiapin pertanyaannya gitu, jadi nggak perlu scroll-scroll atas bawah. Oke, terima Biar kasih dia sama siapapun yang bantuin Mbak Sesa. sama Mas Maki ini ya, jadi Oh, Mas pasti Maki, dibantu oke. ini. Lanjut Mas Kang Oke, dari, salam deh. ada salam Mas Maki. Lanjut Mas Kang dari Oke. Yuli underscore Hartawati, ini mau nanya untuk anak saya. Anak saya ini lahirnya 13 November 2020. Wow, baru tahun lalu jamnya. Jamnya jam 8 pagi, Mas Kang. Oke. Yang mau ditanya soal kesehatan, Mas Kang. Karena waktu lahir ini sempat masuk ICU ya, Pak? NICU, salah ternyata. Sempat masuk NICU dan bagaimana untuk sikapnya juga. Jadi nanya kesehatan sama nanyain soal sikap, Mas Kang. Oke, kalau kesehatan memang betul ini kesehatan liver dan jantungnya terganggu. Ya, jadi antara dua organ tubuh itu harus selalu dijaga ya, kesehatan liver dan kesehatan jantungnya. Oke, liver sama jantung berarti yang harus diperhatiin ya. Ya, lidah juga ya. Kalau untuk sikapnya ada lagi? Itu sih yang utama. Ya, dan kalau sikap ini nanti kemampuannya untuk punya suatu target ya, punya suatu usaha atau kemampuan dia untuk berkreasi itu besar. Tapi kelemahannya itu suka menutup diri ya, agak pesimis dan juga untuk pergaulannya juga agak mengurung diri ya, tidak mau terlalu banyak teman atau berkumpul dengan orang banyak, banyakan menyendiri. Oh, oke. Ada lagi Mas Kang? Dan satu lagi mungkin yang harus diperhatikan adalah semangatnya yang suka kendur ya. Jadi kadang-kadang bisa semangat banget, besok-besok suka turun istirahat dulu deh semangatnya. gitu. Iya. Oke, masih belum konsisten ya Mas Kang ya. Maju mundur juga ini ya. Tapi kalau targetnya ya, cita-citanya itu tidak usah lagi diragukan karena dia punya cita-cita yang tinggi. Konsisten di situ ya Mas Kang. Cuman memang mungkin dari orang-orang sekitar, dari keluarga juga harus ayo disemangatin gitu kan, biar semangatnya tadi kan naik turun katanya Mas Kang. Betul, semangatnya naik turun tapi targetnya tetap sama. Jadi memang orang terdekatnya yang harus bantu karena dia nanti bakalan punya sedikit orang terdekat ya. Jadi dia pilih-pilih teman yang memang sangat dekat untuk dia. Oke, ada lagi mungkin Mas Kang yang mau disampaikan ini sebelum kita next pertanyaan selanjutnya? Itu aja sih. Itu aja ya, sesuai dengan pertanyaannya ya. Iya. Nanti yang lain nggak kebagian, nanti saya diocehin. Itu bener. Lanjut lagi ya Mas Kang ya. Ini sore hari ini kayaknya banyak sekali nih ibu-ibu yang bergabung untuk nanyain soal anaknya ini ya. Yang sore hari ini juga pada nanyain untuk anak-anaknya, kayaknya pada cinta anak, sayang anak gitu. Selamat sore untuk Ibu Dewi Ayuswari ini ya, mau bertanya untuk anak saya Himawari, lahirnya tanggal 14 Januari. Himawari ya? Himawari. Perempuan atau
Iya. Seharusnya perempuan sih, Mas. Nggak ada dibilang sih. Oke. Oke. Himawari lahirnya tanggal 14 Januari, Mhm. tahunnya Tahun? 2019. Ini masih kecil-kecil. Jamnya ada? Iya. Jam 9:45 pagi, Mas Kang. Oke, silakan. Untuk Himawari Yang apa yang mau mau ditanyain? yang mau ditanya ini unsur apa yang dominan, kemudian usaha yang cocok apa, warna baju, kesehatan sama karakter, Mas Kang. Wih, komplit ini. Ibu sayang anak banget ini. Pengen tahu masa depan anaknya nih. Ibu sayang anak, anaknya juga sayang ibu ini pasti. Waduh, kenapa nih, Mas Kang? Karena Himawari itu hatinya sangat lembut dan juga sangat loyal. Jadi nanti kalau udah gede pun dia kemana aja dia pasti inget sama orang tuanya. Ah, oke. Ya, Mulia banget ya Himawari ya. ya. Cuman itu juga bisa jadi hal yang negatif. Kalau seperti itu karena dia hatinya terlalu lembut dan sangat baik, sangat selalu siap membantu orang lain, Ya. kadang-kadang bisa diperalat oleh orang lain. Oh, negatifnya jadi ke situ ya, Mas, kan ketika dia terlalu ramah sama orang gitu, terlalu baik sama orang ya. Sebenarnya sih bukan salah dia, salah dunianya ya. Benar-benar itu sih maksudnya. Iya. Ya, jadi itu kan balik lagi di lingkungan kita ada siapa ya, Ya. kalau orangnya mau menggunakan dia, mengeksploitasi dia itu bisa aja. Jadi benar-benar harus dijaga dan harus ditanamkan sifat logika ya, lebih logis. Kalau logis pasti nggak gampang untuk ditipu orang. Ya, ya, oke. Itu untuk karakter, Mas Kang. Betul. Itu untuk karakter. Kalau elemen yang dominan ini apa tadi, Mas Kang? Oke, elemen. Ini kita lihat hitungannya Himawari ini cocok sekali di bidang berunsur api. Oh, di bidang berunsur Ya, api ya. Heeh. Jadi api itu apa? Mungkin saya kasih tahu sedikit ya, semua yang berhubungan dengan makanan ya, restoran ya, kuliner, di bidang kuliner. Lalu di unsur logamnya juga cukup cocok, tapi bukan yang terbaik. Jadi yang benar-benar terbaiknya itu di unsur apinya. Api. Oke, Iya, itu jadi bisa mendalami kulineri. itu untuk usaha yang cocok ya, Mas Kang ya. Betul. Kalau untuk kesehatan, tadi belum kejawab, Mas Kang, kesehatan. Kesehatan kalau dilihat di sini juga Himawari waktu kecil mungkin waktu lahir ya itu ada sedikit kuning. Ya, artinya livernya kurang baik dan juga sekarang mungkin gampang capek ya, gampang lelah. Jadi mungkin dari sekarang harus dijaga, jangan terlalu capek dan jangan terlalu stres. Karena saya lihat di sini juga stres levelnya itu nggak bisa terlalu besar. Kalau dia stres levelnya besar, dia pasti tertekan dan panik. Ini kelemahannya juga, handicapnya. Jadi handicap juga. Oh iya, jadi handicap juga ya, Mas Kang ya. Oke. Terakhir, ini tadi nanyain soal warna baju, Mas Kang. Ini masih Himawari ya? Masih Himawari. Ibu sayang Oke. anak kan? Ya, jadi untuk Himawari boleh opsi bajunya itu warna hijau dan warna putih. Oh, hijau sama putih ya. Iya. Oke, ada Yang dominan hijau dan putih, tapi kalau ada corak warna lain nggak apa-apa, boleh. Oke, ada lagi Mas Kang untuk Himawari tadi biar sekalian komplit ini. Siapa tahu pertanyaan dari ibunya kurang lengkap terus Mas Kang mau menambahkan gitu. Ya itu Aman? cukup komplit ya, cukup komplit. Yang penting ini mesti tahu kelemahannya yang tadi saya tekenin, yaitu sangat baik kepada orang lain. Nah, jadi supaya dia baiknya kepada orang yang tepat, itu logikanya harus diperbanyak, harus diperkuat.
Harus gitu. dari orang tua juga ya Mas Kang ya. Di ini Harus juga karena feng shui disadarkan itu gitu. bicara lingkungan, Mm-mm. ya dari rumah, keluarga, dan teman-teman. Mhm, Itu yang mhm. akan mempengaruhi si Himawari ini. Akankah menjadi himawari yang tetap rendah hati, yang tidak jadi dimanfaatkan oleh lingkungan gitu ya Mas Kang ya, biar jadi pribadi yang luar Amin. biasa ini. Wah, kita doanya Betul. luar biasa sekali sore hari ini Mas Kang. Lanjut lagi Harus Mas dong. Kang. Oke. Ini kalau hari ini juga masih bertanya untuk anaknya juga Mas Kang. Untuk anak perempuannya namanya Novi. Ini dengan siapa tadi? Eh Lim Lian, Lim. Oke. Tapi Ibu nama ya, anak Lim Lian. tapi nama anaknya Novi Mas Kang, cewek Novi, ini. oke. Mm-mm. Lahirnya 17 November tahun 95. Wih, bentar lagi ulang tahun nih. Jamnya? 4:30 sore Mas Kang. Ini tanggal 17 bulan 11 ya, betul ya? Benar, benar. Jam 30 sore. 4.30. Mhm. Oh, sore. Sore Mas Kang. Oke, pertanyaannya? Usaha apa yang cocok, kemudian warna apa yang cocok, terus ini sebenarnya nanya soal rumah hadap mana sih, cuman kan kalau dari katanya Mas Kang, kalau untuk rumah agak sedikit complicated gitu ya Mas Kang, ya harus ngelihat dari kepala keluarga, benar? Betul, betul. Nah jadi itu mungkin agak di skip dulu aja ya Mas Kang ya, kita Oke, kita skip dulu ya. Kita lebih konsen ke cocok usaha apa dan benar. individunya. Betul, jadi ada usaha, terus nanya warna, sama jodoh yang pasti kapan datangnya nih Mas Kang. Oh, dan sekarang Oke. ini Novi kerja di bagian auditor, cocok atau enggak? Auditing itu masih oke lah, bukan yang terbaik, tapi bisa dijalanin. Mhm. Oke, kita mulai dulu dari usaha yang paling bagus ya. Betul. Itu ada di unsur tanah, ya. Jadi di bidang jasa. Mhm. Ya, kalau jasa auditing itu tanah air, ini jasa yang berhubungan dengan misalnya jasa pendidikan, angkutan darat, ya. Juga cocoknya di fashion, kulit asli, wool atau sutra, ya, dan banyak lagi. Ini mesti dilihat di buku papa saya kalau mau lengkap, ya. Tapi unsur tanah dominannya. Itu satu, ya. Lalu dua, ada unsur logamnya juga. Oke. Ya, jadi tanah dan logam. Mhm. Tanah dan Untuk logam Novi, iya. Ini handicapnya ya, saya lanjut ke handicap. Novi ini orangnya cukup mantep kalau untuk menasehati orang lain. Ya, mungkin banyak sekali temen yang suka sama Novi, ngumpul, terus curhat, lalu minta pendapat. Tapi giliran untuk diri sendiri itu malah banyakkan bingung atau plin-plan, ya, banyak berubah mengambil keputusannya. Itu handicap. Jadi itu handicap, ya. Jadi harus disadari kalau Novi seperti itu harus dirubah. Rubahnya bagaimana caranya? Harus pakai baju warna merah sesering mungkin. Merah sesering mungkin. Terus apa lagi nih Mas Iya. Kang? Ini kayaknya kalau Novi nggak ada baju merah bisa pinjem punya saya gitu. Agak banyak baju warna merah di Banyak rumah. ya, oke. Jadi warna merah itu bisa warna marun, warna pink, ya boleh. Pokoknya semua yang masih satu keturunan dari merah itu ya Mas Kang ya. Satu turunan dari warna merah, betul. Satu lagi handicapnya, ini Novi suka bingung kalau buat janji, ya. Kadang janjinya itu numpuk di waktu yang sama nih. Oh, oke. Ya, misalnya janji sama si A jam segini, sama si B jam yang sama, atau di waktu yang sama tuh. Jadi mungkin
jadwalin segala hal dan juga kedisiplinannya dalam mengatur waktu agak kurang. Oke. Terakhir Mas Kang Nah, tadi. terakhir jodoh saya tahu. Bener. Ini kan pada umumnya udah tahu ya, show babi cocoknya itu sama yang show kambing dan show kelinci. Dan kira-kira kapan bisa ketemu jodoh yang cocok? Yaitu di tahun ini. Kalau tahun depan itu agak berat. Meskipun kalau dapat mungkin rintangannya juga cukup besar di tahun depan. Sio babi bisa dapat jodohnya, ketemu jodohnya tahun ini Mas Kang. Nanti WA aja Mbak. Sekalian aja buat saya kayaknya Mas Kang jadinya. Ada lagi Mas Kang untuk Novi? Ya mungkin juga Novi udah punya pilihan tapi masih bingung karena pelin-pelannya tadi ya. Mungkin itu juga bisa jadi konsiderasi kalau show kelinci dan show kambing yang cocok. Oke, aman ya untuk Novi berarti Mas Kang ya? Aman. Aman. Kita lanjut yang terakhir ini Mas Kang. Oke. Tarik ini, namanya Tarik. Tarik KH belakangnya. Lahirnya Lia dong ya? Seharusnya Mas. Iya. Oke. 10 Maret, waduh tahunnya nggak ada nih Mas Kang. Pertanyaannya ini nggak berhubungan dengan tanggal lahir nggak? Mau nanya soal ini, jadi anaknya ini mau belajar komputer sains, apakah bidang ini cocok atau enggak? Oke, komputer science itu masuk di tanah dan air. Jadi kalau cocok jam unsur lahirnya ada sih, airnya Mas dan Kang? tanahnya. Oh, ada. Yang nggak ada cuma Berapa? tahun lahirnya aja. Jam Oh, nggak ada lahirnya tahunnya, nggak bisa. berarti harus tahunnya Kita ya? harus lengkap. Iya. Oke, harus lengkap ternyata. Jadi ini untuk tarik tadi ya, kurang di tahunnya aja nih biar bisa dibaca. Biasanya Sama orang Mas Kang? nggak ada jam lahirnya. Ya. Ini malah nggak ada Tahunnya tahun. Mungkin cepet-cepet kali ketiknya. Biar cepet dibaca nih, biar cepet dibalas gitu ya. Ya udah nih kan. Mungkin ada satu lagi. Wah, satu laginya lagi nggak ada nih Mas Kang. Tumben ya hari ini lagi ini kali lagi pada diem-dieman dulu nih Mas Kang. Mungkin ada kerjaan lain gitu. Tapi mungkin terakhir tahun 2003 Mas Kang. Udah tahu nih sekarang, udah dikasih tahu. Oke, tanggalnya tadi lagi. Lupa yuk, Mas Faki tanggalnya tadi tanggal berapa Mas Faki? Senang ini ada yang bantuin. Ada yang bantuin sekarang, senang Mas Kang. Lahirnya 10 Maret tahun 2003. Oke, 10 Maret 2003 itu show kambing api. Kambing air, jamnya 7:30. pagi. Malam tadi kayaknya Mas Kang. Malam. Ya. Nih, anaknya mau belajar komputer sains. Cocok nggak ini Mas Kang? Oke, anaknya mau belajar komputer science. Kita lihat. Oke, komputer science itu masih boleh jadi pertimbangan, cocok. Oh, masih cocok ya? Iya. Kalau jadi pertimbangan, apakah ada pilihan lain Mas Kang? Memang ternyata Torik ini anaknya apa orang tuanya? Kayaknya orang tuanya deh. Tadi soalnya bertanyanya untuk nama Vanessa gitu Mas Kang. Berarti kan mau bertanya untuk anaknya. Vanessa ya. Vanessa ini banyak skill yang bisa diperoleh dan bakatnya itu cukup luas. Yang penting itu jangan di unsur logam. Oh, apapun tapi jangan di unsur logam ya Mas Kang ya? Iya. Oh, oke. Berarti komputer sains ini masih jadi pertimbangan, masih oke lah ya? Betul. Oke. Ada lagi Mas Kang? Ada lagi gak ya? Kita lihat di sini kualitas istirahatnya jelek ya. Jadi istirahatnya itu kurang optimal ya. Jadi kalau bisa sih kalau istirahat itu harus total ya, karena ini mungkin Vanessa orangnya pinter sekali ya dalam
pelajaran akademis itu menyerapnya cepat sekali. Ya, tapi giliran disuruh istirahat itu agak susah ya. Jadi dia istirahatnya itu harus benar-benar, Workaholic mungkin ya. iya dia harus benar-benar nyaman sama situasinya, tempatnya, baru dia bisa istirahat total. Oke, baik. Aman ini Mas Kang untuk Vanessa udah nggak ada lagi? Itu aja cukup. Itu aja cukup. Berarti cukup juga nih untuk sahabat Sonora pertanyaan-pertanyaan hari ini udah dicukupkan dengan Vanessa tadi yang terakhir Mas Kang ya. Kita udah ngebahas Oke. unsur tanah hari ini gitu. Ketemu di minggu depan ini pastinya untuk sahabat Sonora yang sore hari ini belum sempat kejawab, di minggu depan kita masih ketemu lagi dong Mas Kang. Pasti dong. Kita ngebahas apa minggu depan Mas Kang? Ada Mas Maki gak tapi? Wah sekarang nyarinya Mas Maki bukan Mbak Sesa lagi. Ada Mas Kang, ada, saya suruh kok Ada datang ya? pasti dia. Oke, sip. Minggu depan bahas apa kita Mas Minggu Kang? depan kita bahas unsur logam ya. Unsur logam ya, setelah Iya. tanah berarti kita bahas unsur logam. Baiklah Mas Kang, terima kasih sore hari ini udah Sama-sama. join, udah jawabin pertanyaan sahabat Sonora. Kita ketemu di minggu depan lagi ya Mas Kang. Sip, sampai ketemu. Sampai ketemu di minggu depan, bye-bye.